Pernah nggak sih ngerasa kalimat bahasa Arab kamu itu kok kayaknya kaku banget ya? Kayak ada yang kurang gitu. Nah, bisa jadi itu karena kita belum kenal sama lemnya, yang bikin semua kata nempel jadi satu kalimat utuh. Hari ini kita bakal kupas tuntas kata-kata kecil super penting yang ngasih tahu kita di mana dan gimana semua hal itu saling nyambung. Oke, ini dia rencana main kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya, terus kita kenalan sama dua keluarga kata penting, huruf jar dan zaraf makan. Saya juga bakal bagiin satu aturan emas yang wajib banget kamu tahu. Habis itu, kita langsung coba bikin kalimat, dan terakhir kita simpulkan bedanya apa sih kedua jenis kata ini. Udah siap? Yuk, mulai. Jadi, kenapa sih kita harus repot-repot belajar kata-kata kecil ini? Gini deh, coba bayangin kamu mau ngasih tahu jalan ke teman, tapi kamu nggak boleh pakai kata di atau ke. Susah banget kan? Pasti mustahil. Nah, kata-kata inilah yang jadi pondasinya. Mereka yang ubah kumpulan kata benda acak jadi sebuah cerita yang nyambung dan punya makna. Coba deh pikirin, gimana caranya bilang buku itu di dalam tas, atau saya datang dari rumah. Kata-kata yang saya tebelin ini, di dalam, dari, itu kan kita pakai setiap hari ya, kadang tanpa mikir. Nah, dalam bahasa Arab, ada alat spesial buat ngungkapin ini, dan inilah yang bakal kita bongkar sama-sama. Ini nih yang bikin beda antara cuma ngomong buku, tas, sama ngomong buku itu ada di dalam tas. Jauh lebih jelas kan? Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama, namanya huruf jar. Anggap aja ini kayak konektor multifungsi di kotak peralatan bahasa Arab kamu. Simpelnya gini, huruf jar itu ya preposisi. Tugasnya cuma satu, nyambungin kata. Tapi, jangan salah, disinilah letak keajaibannya. Huruf jar ini punya kekuatan super yang bisa mengubah kata benda setelahnya. Wah, gimana tuh? Tenang, kita bakal langsung bahas. Coba lihat deh, daftarnya. Ada min yang artinya dari, ila artinya ke, fi artinya di dalam. Konsepnya familiar banget kan? Ini bukti kalau kita tuh sebenarnya nggak lagi belajar hal yang aneh-aneh. Kita cuma belajar cara baru buat ngungkapin ide yang sama, ide yang udah kita kenal. Cuma ya itu, di bahasa Arab ada aturan mainnya sendiri. Oke, siap-siap ya, karena bagian ini penting banget. Kalau dari semua pembahasan soal huruf jar ini, kamu cuma boleh ingat satu hal, ya ini dia. Ini adalah the golden rule, aturan emas yang bakal jadi kunci buat kamu. Dan aturannya adalah, setiap kali ada huruf jar, kata benda setelahnya itu selalu jadi majrur. Jangan pusing dulu sama istilah majrur ya. Anggap aja kata bendanya itu kayak ganti baju buat ngasih tanda kalau di depannya ada preposisi. Sesimpel itu kok. Terus, gimana cara kita tahu sebuah kata itu majrur? Gampang, lihat aja vokal di akhir katanya. Vokalnya berubah jadi kasroh, yang bunyinya i. Anggap aja ini kayak sinyal, kayak bendera kecil yang ngasih tahu kita, "Woi, di depan ada preposisi loh." Biar lebih jelas, kita lihat contohnya langsung ya. Kata al-madrasatu itu artinya sekolah. Nah, tapi pas kita taruh preposisi fi yang artinya di depannya, jadinya fi al-madrasati. Dengerin deh bedanya, tu jadi ti. Nah, perubahan kecil inilah bukti kalau aturan emasnya lagi bekerja. Keren kan? Oke, jadi huruf jar itu gunanya untuk hubungan yang umum ya, kayak di atau dari. Tapi gimana kalau kita mau lebih spesifik lagi? Misalnya mau bilang sesuatu itu adanya di atas, di bawah, atau persis di belakang. Nah, untuk kebutuhan itu kita pakai alat kita yang kedua, dzaraf makan. Dzaraf makan atau gambangnya keterangan tempat, ini ibarat penembak jitunya bahasa Arab. Tugasnya cuma satu, menjawab pertanyaan di mana atau aina dengan presisi yang super akurat. Inilah yang bikin deskripsi kita jadi hidup dan jelas banget. Coba perhatiin kata-kata ini. Fauqa, di atas. Tahta, di bawah. Amama, di depan. Langsung kebayangkan di kepala gambaran yang lebih detail tentang posisi suatu benda? Nah, itulah gunanya. Mereka ini jagonya soal hubungan ruang yang spesifik. Contohnya kayak gini, al-kitabu fauqa al-maktabi. Kata kuncinya di sini adalah fauqa. Gara-gara ada kata ini, kita jadi tahu posisi bukunya itu bukan cuma sekedar di meja, tapi persis di atas meja. Nah, ini dia level detail yang kita mau. Oke, teorinya cukup dulu ya. Cara paling bagus buat belajar itu ya langsung praktek. Yuk kita coba gabungin semua yang barusan kita pelajarin. Sekarang, giliran kamu buat ngetes diri sendiri. Siap? Oke, kuis pertama. Gampang kok. Kalimatnya al-qalamu, spasi, al-maktabi.
pena, meja. Kira-kira kata penghubung apa yang paling pas buat ngisi titik-titik itu? Hubungan paling logis antara pulpen sama meja itu apa coba? Saya kasih waktu sebentar buat mikir ya. Oke, udah? Betul banget. Jawabannya adalah ala. Jadi kalimat lengkapnya, al-qalamu ala al-maktabi. Pulpen itu di atas meja. Ini kan hubungan yang paling umum ya. Keren banget kalau jawaban kamu bener. Gimana? Siap buat tantangan selanjutnya? Kali ini kita pakai dzaraf makan ya, yang lebih spesifik. Kalimatnya, al-kalbu spasi al-baiti. Anjing, rumah. Nah, dari daftar dzaraf makan yang tadi, kata mana ya yang paling cocok buat ngejelasin posisi anjingnya? Jawabannya adalah khalfa. Jadi, al-kalbu khalfa al-baiti artinya anjing itu ada di belakang rumah. Nah, kerasa kan bedanya? Kata ini ngasih kita gambar yang jauh lebih spesifik daripada kita cuma bilang anjingnya di dekat rumah. Inilah hebatnya dzaraf makan. Oke, kita udah lihat dua jenis kata ini satu persatu. Sekarang, biar makin nempel di kepala, yuk kita bandingin langsung keduanya, biar kamu benar-benar paham fungsi uniknya masing-masing. Jadi, kesimpulannya begini. Pikirin aja huruf jar itu sebagai konektor serbaguna yang punya kekuatan super buat gubah kata setelahnya jadi majrur. Sementara itu, dzaraf makan itu kayak GPS-nya kalimat kamu. Tugasnya ngasih lokasi yang super duper spesifik. Jadi yang satu buat hubungan umum, yang satunya lagi buat presisi. Paham ya bedanya? Oke, jadi ini dia poin-poin penting yang harus kamu bawa pulang. Pertama, huruf jar itu konektor kayak di, dari, ke. Dan ingat, aturan emasnya, kata benda setelahnya wajib berakhiran kasroh. Kedua, dzaraf makan. Ini penunjuk lokasi yang spesifik, kayak di atas, di belakang, di bawah. Dua-duanya ini penting banget kalau kamu mau deskripsiin sesuatu dalam bahasa Arab dengan jelas. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Setelah kenal sama huruf jar dan zaraf makan, coba deh lihat sekeliling kamu sekarang. Kalimat apa yang pertama kali kepikiran buat kamu coba bikin? Mungkin laptop di atas meja atau buku di dalam tas? Mulai aja dari situ. Itulah langkah pertama untuk mempraktekkan apa yang udah kita bahas. Selamat mencoba dan sampai jumpa.